Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa kita boleh dikumpulkan di rumah masing-masing untuk beribadah rumah tangga melalui virtual online. Sebelumnya, mari kita saat teduh. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas kemurahan Tuhan, atas kasih-Mu, sehingga kami boleh dapat beribadah rumah tangga di rumah Bapa-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, berkati Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Berkati pelayan firman, Deacon Miki Aling yang akan menjelaskan, memaparkan mengenai tentang firman-Mu. Biarlah kami pun boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur pujian. Saya undang bangkit berdiri. Yang terambil dari Mazmur 119 ayat 91 sampai 96. Mazmur 119 ayat 91 sampai 96 yang menyatakan, menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikianlah Mazmur. Kita akan respon. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Jemaat dipersilakan duduk.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Aktivitas kami sepanjang hari ini Engkau telah pimpin. Saatnya Tuhan di malam hari ini bersama-sama Jemaat GPIB Menara Kasih, kami akan membaca sabda firman-Mu dalam ibadah rumah tangga. Diberkatilah firman ini, biarlah firman ini berkenan untuk kehidupan kami, dan kami boleh menjalankan, melaksanakan titah-titah-Mu seturut kehendak Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab menurut Keluaran 21 ayat 26 hingga 27. Keluaran 21 ayat 26 dan 27 yang mengatakan, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai seorang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cukup singkat pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, hanya 2 ayat saja, di mana sesuai sabda bina umat diberi judul melindungi yang lemah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada malam hari ini berbicara tentang perbudakan. Kalau kita mendengar kata budak, tentu terkonotasi dengan bahasa yang
katakanlah budak adalah orang yang paling dikucilkan. Budak memiliki strata hidup di bawah rata-rata, dan menjadi budak adalah sesuatu yang sangat hina. Kemudian terpikir oleh kita ketika kita membaca firman Tuhan, kalau firman Tuhan berbicara tentang Injil keselamatan, tentu ini akan bertolak belakang kalau pemahaman kita tentang Alkitab sangat minim. Kita mungkin akan bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan perbudakan? Saudara-saudaraku jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara perbudakan yang terjadi di Perjanjian Lama itu sangat berbeda dengan perbudakan di zaman modern. Ya, kalau kita pernah menonton tentang sebuah film yang di dalamnya berisi bagaimana kehidupan para budak, mungkin kita akan berpikir seperti itulah budak pada saat Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita membaca kembali dalam Alkitab, bahwa budak dalam Perjanjian Lama itu adalah pelayan. Jadi dalam Alkitab disebutkan bahwa budak itu pelayan. Hanya saja memang terkadang konotasi kita melihat budak itu sesuatu atau orang yang memang dipekerjakan. Tapi memang itulah kehidupan budak di zaman modern. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf yang oleh saudara-saudaranya dia dijual ke orang Midian, kemudian orang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Nah, bagaimana pekerjaan Yusuf di istana adalah dia menjadi pelayan raja. Nah, budak di zaman modern itu sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama disampaikan bahwa orang bisa menjadi budak, bisa menawarkan dirinya menjadi budak apabila status ekonominya dia itu sangat minim. Ya, katakanlah dia harus menghidupi istri, anaknya, atau suami dan anaknya. Zaman orang Israel bisa untuk menjadi budak. Tetapi masa budak ini pun ada batas waktunya. 7 tahun setelah dia, tahun ke-7, 6 tahun dia menjadi budak. Di tahun yang ke-7 oleh majikan, budaknya ini harus dibebaskan. Nah, pembebasan budak ini sesuai Alkitab juga tidak serta-merta menyuruh budak ini, kamu sudah selesai bekerja, silakan kamu pulang, tidak. Tetapi Alkitab menjamin pula bahwa ketika seorang budak di tahun ke-7 menyelesaikan tugasnya, dia harus diberikan upah yang secukupnya oleh majikannya. Kalau saat ini kita namakan, kalau misalnya orang berhenti dari pekerjaannya, itu diberikan pesangon. Nah, itu juga yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, bahwa budak setelah masa kerjanya tahun ke-7, dia harus diberikan upah yang secukupnya oleh majikannya, tidak boleh ditelantarkan. Artinya majikannya pun harus menjamin kehidupan budaknya sesudah itu. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara kata budak saat ini mungkin sudah tidak ada, ya. Budak zaman-zaman saat ini sudah tidak ada.
istilahnya pun mungkin semakin berubah, ya. Dalam kehidupan kita saat ini, dulu kita menyebut saat ini adalah misalnya pembantu rumah tangga. Sekarang ini berubah lagi menjadi asisten rumah tangga. Nah, implementasi dari firman Tuhan kita pada malam hari ini mau menyampaikan kepada kita umat-umat pilihan saat ini. Praktek perbudakan memang sudah tidak ada, tetapi praktek majikan dan tuan itu masih terus ada. Kadang di dalam kehidupan rumah tangga kita, banyak orang Kristen yang memperlakukan asisten rumah tangga itu semena-mena, ya. Banyak kita melihat dalam televisi, kemudian berita-berita bagaimana perlakuan orang terhadap asisten rumah tangga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada orang Kristen, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita memiliki asisten rumah tangga, tapi kita memperlakukan dia seperti orang asing di rumah kita. Banyak dari kita yang lebih condong, lebih sayang terhadap hewan piaraan daripada kepada asisten rumah tangga. Ya, terkadang mohon maaf, ada majikan yang memberikan makanan sisa kepada asisten rumah tangga, orang Kristen. Ini sangat miris dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi pemahaman kita semua bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus berbuat baik terhadap sesama. Jadikan orang-orang di sekitar kita sebagai keluarga kita. Jangan menganggap mereka adalah orang terpencil, jangan menganggap mereka di luar keluarga kita, tapi jadikan dia sebagai anggota keluarga. Berikanlah gaji yang sesuai. Berikanlah gaji tepat jatuh tempo tanggal pemberiannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang menurut kita ini sangat simpel dalam kehidupan berjemaat saat ini, tapi kadang-kadang kita tidak sadar untuk hal ini. Marilah lewat firman Tuhan kita pada malam hari ini mengajarkan kepada kita semua, jadilah orang-orang yang penuh kasih. Hiduplah bersama, jadikan kasih itu sebagai alat pemersatu. Jadikan kasih itu untuk kita menolong orang lain. Tidak melihat bulu, apakah itu seiman dengan kita ataupun bukan seiman. Tetapi ketika kita mendasari firman Tuhan dalam kita mengisi hidup ini, saya yakin Tuhan akan memampukan kita. Jadilah jemaat yang peduli dengan sesama. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hidup lebih. Ini dimaksudkan untuk bagaimana kita bisa berbuat lebih terhadap saudara-saudara kita di luar sana. Singkat cerita, saya tadi membaca ada sebuah kesaksian di sebuah negara yang saat ini memang berdampak COVID-19, ya.
COVID-19 bukan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun berdampak dengan pandemi ini. Seorang bapak, dia menceritakan bahwa karena ulang tahun anaknya, dia berusaha memberikan sesuatu untuk anaknya. Berangkatlah bapak ini ke sebuah supermarket. Sesampai di sana di parkiran, dia melihat orang yang keluar supermarket ini semua menggunakan masker dan face shield, ya, untuk menutup. Dia baru sadar ketika ternyata dia tidak membawa masker. Dia melihat, oh iya, orang keluar masuk supermarket menggunakan masker, tapi saya tidak membawa masker. Pikir bapak ini, dia akan coba masuk, apakah diizinkan atau tidak. Kalaupun dia harus memakai masker, dia akan membeli di dalam supermarket tersebut. Keluarlah bapak ini dari mobil, kemudian ketika masuk pintu utama, dia di stop oleh security dan tidak mengizinkan masuk karena memang ketentuan untuk masuk dalam mall, dalam supermarket tersebut, orang harus menggunakan masker. Bapak ini berusaha menjelaskan bahwa kedatangannya tersebut ke supermarket itu untuk membeli hadiah atau oleh-oleh hadiah ulang tahun buat anaknya. Bahkan dia menyampaikan kalaupun harus menggunakan masker, dia akan membeli di dalam. Singkat cerita, security ini tidak mengizinkan bapak ini untuk masuk ke dalam supermarket. Kecewa bapak ini? Ya, pasti kecewa. Karena harapannya untuk membeli kado untuk anaknya yang ulang tahun belum bisa terwujud. Sedangkan supermarket tersebut sebentar lagi tutup. Dengan berat hati, bapak ini meninggalkan area parkiran dan pergi dengan kendaraannya bermaksud untuk kembali ke rumah lagi. Baru 10 menit bapak ini meninggalkan lokasi parkir supermarket tersebut, tiba-tiba terdengar ledakan. Ledakan yang berasal dari supermarket tersebut. Ternyata yang terjadi adalah di supermarket tersebut terjadi perampokan yang menggunakan senjata berapi, bahkan alat peledak. Bapak ini kaget, tetapi di balik kekagetan tersebut ada ucapan syukur yang dia sampaikan kepada Tuhan. Kalau mungkin saat itu dia memakai masker, otomatis bapak itu masuk ke dalam, dan bukan tidak mungkin dia menjadi korban atas kejadian tersebut. Nah, saudara-saudaraku terjemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bapak ini diberikan kesempatan untuk hidup. Tentu ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada bapak ini. Kamu diberi kesempatan untuk hidup, tentu untuk lebih berbuat banyak. Kamu diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bisa membantu orang. Kamu diberikan kesempatan untuk hidup, untuk mengabdi kepada saya. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan kita pada malam hari ini memberikan gambaran kepada kita. Selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup, mari kita gunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan hidup kita berarti, jadikan hidup kita sebagai hidup yang memiliki makna. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk menjalani kehidupan ini, untuk dapat
menjadikan hidup kita lebih berarti kepadanya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, sebagai jawaban jemaat, kita akan menyanyikan Gita Bakti nomor 278 bait 1 dan 2, Hai umat Tuhan celikkanlah. Hai umat Tuhan celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, kita akan bersyafaat bersama. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kehidupan kami. Berkat-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Di pertengahan minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Kami sudah bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, mampukan kami mengejawantakan firman yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikanlah kami umat-Mu sebagai alat kasih-Mu untuk menyatakan kepedulian bagi mereka yang lemah dan menghargai siapapun sebagai sesama saudara kami. Mampukan kami Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhanlah yang selalu menuntun kami. Bapa di surga, kami berdoa atas kehidupan bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah, kiranya Engkau menyertai kami semua, melindungi kami semua, teristimewa Jemaat GPIB Menara Kasih. Berikan kekuatan kesehatan, kekuatan imun tubuh yang sempurna bagi jemaat-Mu Tuhan, agar dengan kekuatan imun yang sempurna yang dari Tuhan, kami boleh menyangkal bahkan melewati COVID-19 ini. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan semuanya itu buat kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat pembangunan gedung serbaguna Jemaat GPIB Menara Kasih Tuhan. Engkau yang merancangkan semua itu di dalam Jemaat GPIB Menara Kasih. Wujudkanlah semuanya itu Tuhan. Berkatilah panitia pembangunan,
berkati jemaat yang menopang pembangunan ini. Berikanlah kesatuan hati buat kami semua di dalam kami menjalankan program pembangunan ini, sehingga apa menjadi harapan kami bersama terwujud suatu gedung serbaguna di Jemaat GPIB Menara Kasih bisa terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menyertai, berikanlah kesembuhan buat mereka semua Tuhan. Sertailah langkah kehidupan mereka. Berkatilah segenap keluarga yang senantiasa menopang untuk mengurus dan merawat saudara-saudara kami ini. Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, buat Bapak Tommy Laluyan yang sudah menjadi pendamping liturgi. Diberkatilah beliau Tuhan, kiranya Engkau menyertai pekerjaannya, pelayanannya Engkau berkati. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kesempurnaan tubuh buat mereka. Berikanlah berkat-Mu yang melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, apabila selesai ibadah keluarga pada malam hari ini kami semua akan beristirahat. Kiranya Engkau menyertai peristirahatan kami semua. Bangunkan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru, dan kami dapat menjalankan aktivitas kerja kami kembali pada besok hari seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami selalu mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 79 bait pertama dan kedua, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidup.
sempurna bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang murah hati, terima kasih ya Bapa. Tuhan telah memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Dan saat ini ya Bapa, kami persembahkan berkat-berkat ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan berkatilah kami ya Bapa, para pengelola yang mengelola persembahan ini, kiranya dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah persembahan ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita masuk kepada pengutusan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Kita menyanyi Gita Bakti 115 bait 1 dan 2, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersaat teduh. Demikian ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.